Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-226. Pernyataan kesetiaan prajurit Madura kepada Sultan. Pembuatan kota raja di Mataram sudah selesai. Sangat indah bangunan yang ada di dalamnya. Banyak air mengalir, tanahnya pun rata. Segera setelah pembangunannya rampung, orang-orang datang bermukim. Kota raja baru menjadi ramai. Adipati Danerejo di sela-sela memimpin pembangunan kota raja juga menyelesaikan pembagian negeri. 2 kali Ki Adipati berkunjung ke Surakarta bertemu mitra Ki Patih Adipati Mangkuburjo. Keduanya tampak rukun sehingga pembagian berjalan lancar. Saling menyerahkan tanah dan saling menerima dengan damai, jauh dari perselisihan. Suatu hari datang surat dari Gubernur Jenderal kepada Sultan. Isi surat berupa peringatan kepada Sultan. Mengapa sekarang enak-enak membangun kota di saat musuh belum sirna? Kalau musuh sudah hilang, silahkan membuat kota. Tetapi sekarang musuh masih ada dan selalu mengambil dagangan kumpeni. Bagaimana kehendak Sultan ini? Bila memang kurang perlengkapan berperang, seharusnya memberi laporan. Sultan kaget setelah membaca isi surat, segera mengumumkan kepada prajurit untuk bersiap menyerang musuh. Sultan sudah memberitahukan kepada Isti Molor dan Mangkuprojo untuk bersiap memukul musuh. Pangeran Mangkunagara mendengar bahwa Sultan akan kembali menyerang. Pangeran Mangkunagara berencana mendahului menyerang pesisir. Dalam perjalanan ke pesisir akan menjemput Raden Mas Guntur, putra dari Raden Wiratmojo. Raden Wiratmojo adalah putra Pangeran Teposono yang tua. Adapun putra Teposono yang muda adalah Sunan Kuning atau Prabu Kuning. Ketika Wiratmojo tewas, ibu Raden Mas Guntur dinikahi Martopuro. Jadi Raden Mas Guntur adalah anak tiri Martopuro. Ketika Martopuro atau Adipati Puger meninggal, orang-orangnya ikut Raden Mas Guntur. Dahulu Pangeran Mangkunagara sudah menemui Raden Mas Guntur dan oleh Pangeran Mangkunagara Raden Mas Guntur diberi nama baru Pangeran Anom. Raden Mas Guntur bergabung dengan Pangeran Mangkunagara dan diperintahkan berbaris di Kendeng. Sudah banyak pasukannya. Dalam perjalanan dari Toho menuju pesisir, Pangeran Mangkunagara mampir ke tempat Pangeran Anom. Pangeran Anom sudah mempunyai pasukan sejumlah 400 prajurit berkuda dan 500 prajurit darat. Dari semua prajuritnya tidak ada seorang waras, semua pencuri. Pangeran Anom lalu diambil menantu oleh Pangeran Mangkunagara, dijodohkan dengan Raden Ajeng Sumbro yang sebelumnya bernama Mbok Sumonagara, mantan istri Raden Sumonagara. Oleh Pangeran Mangkunagara, Pangeran Anom ditetapkan menggelar barisan di Kendeng. Atas izin sang ayah pula diperbolehkan mengangkat punggawa. Semua berasal dari pentolan maling. Seorang pentolan maling bernama Noroyudo diangkat sebagai bupati dengan nama Tumenggung, Ujung Saboto, berkedudukan di desa Selawi. Tumenggung Ganduwaur asalnya Manti Pangalawe Singotruno di Pakis. Masih banyak lagi yang diangkat menjadi Demang. Setelah bertemu Raden Guntur dan menikahkan putrinya, Pangeran Mangkunagara melanjutkan perjalanan. Sementara itu di Mataram, Sultan sedang mempersiapkan pasukan mengejar Mangkunagara. Sultan akan berangkat sendiri. Yang ditinggal di Jogja adalah Tumenggung Jayawinoto dan Tumenggung Sindusastro disertai kumpeni kulit putih 100 orang dan kumpeni Islam 200 orang. Pasukan kumpeni kulit putih dipimpin Kapten Seleng dan kumpeni Islam dipimpin Kapitan Kiser, anak Kapitan Tolong. Sultan segera berangkat dari Mataram dengan naik kuda Kiai Bisowarno. Gelegar suara meriam melepas keberangkatan Sultan dan pasukan Mataram. Pasukan garis depan sudah mendahului berangkat. Para prajurit bergemuruh sepanjang jalan. Perjalanannya tak diceritakan. Singkat cerita, pasukan Mataram sudah sampai di desa Babatan. Mayor Isti Molor dari Surakarta datang menghadap untuk melaporkan posisi musuh.
Menurut berita, Pangeran Mangkunagara sekarang berada di desa Kumuncup, sedang menikahkan anak perempuannya dengan anak Raden Wiratbejo. Menurut kabar, menantunya itu adalah anak Sunan Kuning. Sultan berkata, itu bukan anak Sunan Kuning, itu keponakan Sunan Garendi atau Sunan Kuning. Ayo sekarang berangkat, kemanapun perginya kita susul. Mayor, engkau laporkan kepada gubernur agar bersiap, karena musuh akan menyerang pesisir. Kalau aku sampai di sana, kuharap semua pasukan sudah siap. Mayor Istimolor minta pamit dan segera kembali ke Surakarta. Setelah membuat surat untuk gubernur, Mayor segera mengerahkan pasukan mengimbangi pasukan Mataram. Perjalanan mereka ke pesisir saling beriringan. Pasukan Surakarta melalui jalan barat, pasukan Mataram melalui jalan timur. Dalam sehari perjalanan, pasukan Mataram sudah sampai di Mojolasan dan pasukan Surakarta sampai di Rajek Wesi. Kedua pasukan berhenti menunggu laporan dari prajurit pengintai tentang letak musuh yang biasanya bergerak berputar-putar. Sultan lalu memanggil separuh pasukan Madura yang sedang berbaris di Taplen. Pemimpin pasukan Madura yang tua, Raden Panji Kartosari, dan yang muda, Raden Panji Kartoyudo. Kepada keduanya, Sultan memberi hadiah keris Corobalin, 6 tail emas, epek berindah, dan timang emas 5 tail, serta 1 kuda dan perlengkapannya. Gandek utusan menyampaikan perintah kepada kedua panglima Madura tersebut di loji Taplan. Setelah menerima surat dari Sultan, Panji Kartosari menyentuhkan surat ke ubun-ubun 3 kali dan membacanya. Isi suratnya, surat dari Sultan kepada Panji Kartosari dan Panji Kartoyudo. Anakku, aku beritahukan bahwa aku keluar dari kota raja untuk memukul musuh. Musuh sekarang pergi ke tanah pesisir. Anakku, karena engkau telah mengakuiku sebagai ayah, maka engkau hendaknya mengerti. Bawalah orang Madiun sejumlah 10 mantri dan pasukannya. 1 mantri upayakan membawa 100 kuda. Segenap bupati mancanegara sepeninggalmu suruhlah berhati-hati. Musuh sudah keluar kandang. Jalankan prajurit pengintai di siang malam. Buatlah pertahanan berlapis 3 barisan. Karena musuh sering berlaku curang dan sering menjalankan tipu daya. Nah, itu ketahuilah. Tamat isi surat. Kedua Panji menangis terseduh-seduh dan berkata kepada Gandek utusan, Anda katakan kepada Ayahanda Sultan, jangan dulu memulai perang sebelum saya sampai di sana. Sayang kalau para putra buruk rupa ini tidak menjadi tumbal dalam perang. Walau berwajah 1000 si Mangkunagara, saya tidak akan bergeser sedikit pun mengadu tombak dan caruk keris. Walau tumpas saya bela karena sudah perintah dari Panembahan Madura ketika mengirimkan saya ke sini. Panembahan berkata, Kanda Sultan meminta karyamu, kalau sampai celaka dalam perang jangan kamu pulang. Kalau berani pulang, saya tikam dengan keris. Seperti itu pesan Panembahan. Dan saya karena berperang ikut orang tua, kalau masih mencari hidup maka saya bukan anak manusia, sungguh anak seekor anjing. Itulah tekad saya tak hendak bergeser sejari pun. Gandek utusan melesat kembali. Panji Kartosari dan Panji Kartoyudo memerintahkan kepada para bupati semua untuk menyumbang mantri yang cakap. 1000 prajurit berkuda sudah siap, ditambah 1000 prajurit darat, 700 tukang pikul, dan 200 sapi bermuatan beras. Pasukan gabungan Madura dan mancanegara segera berangkat dipimpin Panji Kartosari dan Panji Kartoyudo. Sementara itu Sultan juga berangkat dari Mojolasan. Musuh gugup begitu mendengar Sultan telah berangkat. Sehari berjalan pasukan Sultan sampai di Warung dan berhenti di desa Sambong bergabung dengan pasukan dari Surakarta. Di tempat lain musuh bubar dan hendak menuju Cengkal Sewu. Sultan mengejar dan mencegat. Pangeran Mangkunagara berbelok menuju Kajubung di wilayah Kasihan. Sultan terus mengejar. Setelah sehari perjalanan sampai di desa Ngumbul Tinatap, Sultan lalu bermarkas di desa itu. Desanya rata dan murah air, serta pandangannya luas.
Sementara itu pasukan Madura sudah sampai dan langsung menuju tempat musuh di Kacubung Kasihan. Musuh geger dan menghindar ke utara menuju Lempuyang. Pasukan Madura ingin mengejar musuh, tetapi seorang mantri Madiun mengingatkan, Anda kan belum bertemu dengan Ayahanda Sultan. Wajib menemui dulu. Sekarang Sultan sedang berbaris di Ngumbul Tinatap. Raden Panji menurut saran mantri senior Madiun, segera membelokkan pasukan menuju Ngumbul Tinatap. Kedatangan Raden Panji dijemput di jalan oleh Ronggo Prawirodirjo. Raden Ronggo berkata, saya disuruh menjemputmu dan membawamu ke hadapan Sultan. Sultan memerintahkan kepadaku agar dua anaknya dijemput karena pasti tak tega melihat ayahnya berperang dan ingin segera mengejar musuh. Raden Panji berbisik kepada mantrinya, ini siapa kok bicara tidak pakai bahasa halus dengan saya, dan wajahnya tidak tampan. Apakah ini yang namanya Mas Ronggo dari Sukopati? Raden Ronggo mendengar dan tersenyum. Benar, ini tidak begitu tampak rupawan, tetapi ayahandamu kalau berperang pasti mengandalkanku. Kedua Raden Panji tergopoh-gopoh sungkem kepada Raden Ronggo. Paman, Paduka doakan agar saya bisa meniru Paman di medan perang. Saya sudah banyak mendengar dari para bupati pesisir mengenai kemasyhuran Paman dan penasaran ingin tahu seperti apa orangnya yang disebut Mas Ronggo dari Sukapati. Raden Ronggo Prawirodirjo menjawab, begitu kata orang, tetapi saya hanya orang kecil yang sekedar menjalankan perintah. Yang berkuasa adalah orang tuamu, Kanjeng Sultan. Kedua Panji tertawa. Mereka segera berangkat menuju markas Sultan di Ngumbul Tinatap. Prajurit Usar 600 dengan membawa trompet berada di depan. Di belakangnya kendang dan seruling, dan di belakangnya lagi 700 prajurit membawa gong galaganjur. Mas Ronggo berkata dalam hati, sungguh makmur pasukan ini. Kalau dilihat mirip 7.000 pasukan yang sedang berjalan. Mereka tangguh dan berani mati. Markas Sultan sudah dekat. Kedua Panji melepas seragam perang dan berganti pakaian memakai ikat kepala dan kambuh. Keris pemberian Sultan dipakai. Sultan sudah menunggu di tenda markas di atas kursi emas. Raden Ronggo segera masuk membawa kedua Panji. Sesampai di dalam, Sultan memanggil keduanya agar mendekat. Kedua Panji meletakkan keris dan sungkem kepada sang ayah. Sultan mencium kepala keduanya dan selanjutnya dipersilahkan duduk tak jauh dari Sultan. Jamuan minuman pun dikeluarkan. Sultan berkata pelan, anakku, minumlah teh pajang ini. Rasakan, enak atau tidak. Kedua Panji menyeruput teh dan menyembah. Paduka rasanya agak harum, tetapi sedikit pahit. Pahitnya malah menambah nikmat. Saya tak bisa menjelaskan rasanya. Sultan tertawa. Kedua Panji minta diberitahukan terbuat dari apa minuman ini. Sultan berkata, benar, kalau engkau tak bisa menebak. Itu teh dari daun seruni. Dulu ketika aku menjelajah hutan, lama tidak minum teh. Seperti itu yang ku minum. Adapun faedahnya bisa menghilangkan rasa pegal dan linu. Maka sekarang menjadi kebiasaan kalau berpergian membawa teh ini. Anakku, engkau membawa berapa prajurit? Kedua Panji menjawab, 600 prajurit Usar dengan senjata karabin, 700 bersenjata tombak, prajurit pilihan, ada 30 dengan tombak kayu regu dan bertameng, serta 70 senapan. Jumlah prajurit Sampang ada 1170. Perbandingannya hampir setara dengan 7.000 prajurit biasa. Semua tak takut mati dan tak hendak lari dari medan perang. Diadu dengan 10.000 prajurit pun berani. Juga jika ada 1.000 orang yang seperti Mangkunagara tak akan gentar. Sultan berkata pelan, aku engkau anggap sebagai orang tua. Dalam sembarang pekerjaan, aku tidak akan tanggung. Ibarat menyingsingkan kain, tidak mau basah. Yang seperti itu aku tak ingin. Kalau kau bersungguh-sungguh, maka jangan tanggung dalam perang. Perkara menang atau kalah itu bukan milik kita. Itu sungguh kuasa Tuhan yang Maha Kuasa.
Di tengah enak-enak berbincang, ada seorang pelayan yang memberitahu bahwa pasukan Istimolor datang. Markas mereka berjarak 3 persawahan dari markas sang sultan.